Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahma, biasa dipanggil Anissa, dengan NIM 22105241005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi belajar mandiri. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pedagogi, andragogi, dan hutagogi dalam konteks belajar mandiri. Nah, pedagogi apa sih? Pedagogi yaitu suatu dari bahasa Latin yang bermakna mengajari anak, sementara dalam bahasa Inggris istilah pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Karena di dalam pedagogi ini peran guru itu sangat dominan, sehingga pentingnya dalam memahami bahan ajar supaya dia mengajarkan pada anak tersebut dengan mudah dan dapat diterima dengan baik oleh siswanya dan juga dapat mengenal siswanya supaya dia bisa mengatasi bagaimana anak ini bisa belajar dengan efektif. Lalu yang kedua yaitu andragogi. Nah, andragogi ini suatu proses untuk pendidikan orang dewasa, sehingga dalam andragogi ini dia itu udah bisa belajar mandiri, tetapi masih membutuhkan fasilitator ataupun pengarah yang bisa mengajari dia seperti guru ataupun dosen. Yang ketiga yaitu hutagogi. Hutagogi yaitu merupakan suatu studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar. Jadi pembelajar itu tuh belajar sendiri, merencanakan sendiri, mengevaluasi sendiri, dan lain sebagainya. Lalu materi kedua yaitu self-regulated learning. Nah, self-regulated learning itu yaitu kemampuan individu yang aktif dalam mengatur belajarnya sendiri, merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi diri sendiri secara terstruktur untuk mencapai tujuan, serta menerapkan strategi kognitif, motivasional, dan perilaku. Jadi, SRL ini tuh suatu kemampuan individu dalam merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dalam belajar mandiri. Nah, ada 3 aspek SRL, yaitu metakognisi, cara dia dalam mengatur dia dalam belajar mandiri. Yang kedua, motivasi, sangat penting karena bisa memunculkan suatu inisiatif dia dalam belajar mandiri. Dan yang ketiga, perilaku dia dalam belajar mandiri supaya dapat lancar. Ketiga yaitu self-directed learning. Self-directed learning yaitu proses peningkatan pengetahuan, keahlian prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan belajar perencanaan belajar sendiri atau self-trained dan dilakukan sendiri self-conducted dan menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar. Jadi ini dia belajar sendiri, mulai dari planning, mengoreksi dia sendiri, evaluasi dia sendiri, tetapi masih membutuhkan suatu seseorang yang mengarahkan dia. Nah, ada metode SDL, yaitu problem-based learning, atau siswa tersebut itu mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, text-based learning. Ketiga, large group teaching, small group teaching, learning contact, diskusi panel, seminar, dan lokakarya. Materi yang keempat yaitu self-determined learning. Nah, self-determined learning itu apa sih? Yaitu suatu atau biasa seperti pedagogi, yakni bahwa seorang pelajar atau pembelajar harus menjadi pusat pembelajaran bagi dirinya sendiri. Jadi dia itu belajar untuk dirinya sendiri dengan cara dia sendiri. Dia tidak menggantungkan pada siapapun, dia tidak membutuhkan mentor atau guru, tapi dia bergantung pada dirinya sendiri gitu.
dia belajar sendiri, mencari referensi sendiri, mengoreksi diri sendiri, evaluasi diri sendiri seperti itu. Nah, ada perbedaan SRL dan SDL. Di sini ada tabel perbedaan SRL dan SDL. Nah, kalau SDL itu memiliki konsep pendidikan orang dewasa berasal dari Andragogi. Andragogi merupakan suatu pendidikan untuk orang dewasa. Jadi ini tuh kayak dia tuh udah bisa belajar sendiri, tetapi masih membutuhkan seorang yang bisa ngarahin dia. Gitu. Sedangkan SRL itu digunakan untuk pada usia yang lebih muda dan berasal dari psikologi pendidikan dan psikologi kognitif, di mana ini biasa diterapkan oleh TK, PAUD, SD, dan lain sebagainya, yang masih membutuhkan perhatian lebih dari gurunya. Dan yang kedua, SDL itu akar pendidikannya merupakan orang dewasa, banyak digunakan untuk menggambarkan kegiatan belajar di luar lingkungan sekolah dan melibatkan aspek merancang lingkungan belajar. Jadi SDL itu bisa digunakan oleh lembaga yang di luar sekolah gitu, dan merancang lingkungan belajar terserah dia yang sesuai dengan dirinya sendiri dan yaitu sesuai dengan dia sendiri. Sedangkan SRL itu sebagai besar dipelajari di lingkungan sekolah, tapi tidak boleh mengesampingkan kemungkinan merancang lingkungan belajar pribadi. Jadi SRL ini memang lebih baik banyak digunakan pada lembaga pendidikan, karena di lembaga pendidikan kan ada guru gitu kan yang mengarahkan anak tersebut untuk belajar, dan tidak ada kemungkinan dan kemungkinan juga dia itu bisa merancang lingkungan belajar secara pribadi. Yang ketiga, SDL juga dapat mencakup SRL, sedangkan SRL tidak dapat mencakup SDL. Karena apa? Karena SDL itu tuh peran guru misal itu tuh cuma mengarahkan gitu. Selebihnya dia bisa bergerak sendiri, belajar sendiri, sedangkan SRL itu bergantung pada guru. Dan yang keempat, disarankan untuk ditempatkan di tingkat makro, sedangkan SRL di tingkat mikro yang lebih spesifik, karena anak-anak itu kan kayak lebih spesifik TK, PAUD, SD gitu. Materi yang keenam yaitu motivasi sebagai konsep belajar mandiri. Nah, di sini ada model belajar mandiri. Yang pertama, project-based learning, atau siswa tersebut itu diberi suatu permasalahan, dipecahkan gitu. Supaya apa? Supaya siswa tersebut dapat berpikir kritis. Yang kedua yaitu independent learning, dimana ini tuh kayak berfokus pada siswanya. Siswanya mau belajar kayak gimana, mau evaluasi kayak gimana, mau menerima pembelajaran kayak gimana gitu. Quantum learning yaitu suatu pembelajaran yang dibentuk untuk memberikan rasa nyaman pada siswanya. Dan yang keempat yaitu model jigsaw. Nah, apa sih model jigsaw itu? Jadi ini siswa itu dipecah, dikelompokkan. Nah, antar kelompok ini itu diberi suatu permasalahan, didiskusikan. Nah, dari kelompok ini tadi dipecah lagi menjadi kelompok. Dan kelompok ini itu memiliki suatu pembahasan tadi yang berbeda-beda. Sehingga siswa ini harus antara ini dan ini memiliki tanggung jawab untuk memahami materinya, sehingga waktu disatukan ini dari beda kasus yang diberikan itu bisa dirembuk lagi gitu, sesuai dari apa yang dia dapat. Nah, motivasi belajar sendiri penting dalam suatu belajar mandiri, karena apa? Dengan motivasi yang kuat, maka inisiatif dia untuk belajar itu akan lebih kuat lagi gitu. Nah, makanya peran motivasi itu sangat penting dalam belajar mandiri. Seperti dapat menjadi penguat belajar, menjadi tahu tujuan dia belajar itu apa, goalsnya apa gitu. Terus ragam kendali terhadap rangsangan belajar dan menentukan ketekunan dia belajar. Jadi karena tadi emang motivasi itu sangat mempengaruhi dalam proses belajar mandiri. Dan materi yang ketujuh yaitu konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh.
Nah, pengertiannya pembelajaran jarak jauh itu suatu proses pembelajaran yang tidak tatap langsung antara pendidik dan peserta didik. Jadi tidak tatapan langsung. Biasanya menggunakan suatu perantara untuk menunjang PJJ. Nah, media pembelajaran penunjang belajar mandiri. Jadi motivasi tadi itu sangat kuat ya dalam mempengaruhi belajar mandiri. Oleh karena itu, media ini salah satu untuk membentuk motivasi siswa agar dia itu mau belajar mandiri. Nah, yang pertama itu ada adaptive learning, yaitu proses pembelajaran di mana materi atau konten dapat beradaptasi dan berubah menyesuaikan respon dari pengguna. Jadi, adaptasi. Jadi, materi tersebut itu bisa beradaptasi dengan siswa tersebut dalam kondisi siswa tersebut gitu. Dan oleh karena itu kayak pentingnya suatu media pembelajaran. Media sendiri itu memiliki arti perantara. Nah, perantara untuk menunjang pembelajaran. Jadi semisal adaptive learning tadi itu siswa itu tinggalnya di pelosok. Dia tuh mau belajar juga PJJ, tapi medianya apa gitu. Sedangkan di sana sinyal internet itu tuh susah. Oleh karena itu bisa menggunakan kayak modul, buku, ataupun yang lainnya, semacam diberikan sesuatu pada siswa, nanti siswa belajar di rumah sendiri dengan modul itu gitu. Yang kesembilan, change and evolution distance education in Indonesia. Nah, pembelajaran jarak jauh tadi kan merupakan suatu proses pembelajaran yang tidak tatap langsung antara pendidik dan pengajar. Memiliki karakteristik yaitu program disusun disesuaikan jenjang, jenis, dan sifat pendidikan. Jadi kayak jenjangnya itu masih TK atau SD atau SMP atau SMA gitu. Nah, sifatnya itu kayak kan ada sekolah inklusi ataupun sekolah khusus lainnya. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan pelaksanaan PJJ di Indonesia dengan menganalisis kebutuhan. Kebutuhannya itu apa? Kayak internetnya itu kurang kencang di sini. Di sini tuh kayak orang tua itu belum mampu dalam membelikan perangkat elektronik untuk menunjang pendidikan jarak jauh. Nah, itu tantangan PJJ di Indonesia salah satunya. Nah, ternyata dari pembelajaran online ini tuh dapat dikembangkan lagi, seperti memberikan inovasi dari teknologi informasi untuk PJJ gitu. Jadi tantangannya tadi, internet di Indonesia belum merata menyeluruh di seluruh Indonesia, dan juga perlunya inovasi untuk supaya PJJ di Indonesia itu di seluruh Indonesia itu dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Nah, materi yang ke-10 yaitu personalis system of interaction dalam pendidikan jarak jauh. Personal atau PSI gitu. Itu tuh suatu belajar untuk diri dia sendiri, inisiatif dia sendiri, dan merupakan suatu pelajaran lengkap gitu, menggunakan sistem modular di mana siswa itu masih dibantu. Jadi dia belajar untuk dia sendiri, motivasi dari dia sendiri, inisiatif dari dia sendiri, tetapi masih membutuhkan suatu mentor untuk menunjang dia dalam belajar mandiri. Tujuannya ya untuk dia sendiri, untuk kembangin diri dia sendiri. Materi yang ke-11 yaitu kenyamanan dalam PJJ. Nah, tadi kan kayak PJJ itu kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Tantangannya itu kayak gini. Lantas kenyamanannya itu seperti apa? Nah, tadi kan PJJ itu udah berkali-kali dia mau dijelaskan kalau PJJ itu suatu pembelajaran yang tidak tetap muka. Tetapi PJJ itu sangat fleksibel karena bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan waktunya itu juga fleksibel, mengakses materinya juga bisa kapan saja. Nah, kenyamanannya itu ada 3 nih. Yang pertama, pengajaran yang baik.
atau good teaching. Jadi gurunya itu kayak enak ngajarnya, ngerti siswanya sehingga kayak lebih dekat ke siswanya gitu. Yang kedua, sumber referensi pembelajaran atau good research, di mana sumber pembelajarannya itu kayak diaksesnya dapat dengan baik, ataupun guru tersebut itu memahami sumber belajarnya itu udah valid gitu, dan paham, jadi diberikan ke siswanya, dijelaskan ke siswanya juga dapat nangkep dengan baik juga gitu. Yang ketiga, proses penilaian atau assessment. Jadi PJJ itu nggak kalah dari kelas offline, karena di sini ada suatu evaluasi berupa proses penilaian diri sendiri ataupun untuk siswanya dari proses PJJ. Jadi siswa juga tetap bisa berkembang sesuai kemampuan dia walaupun PJJ gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila selama mempresentasikan saya mengucapkan kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you